pembakaran dan kemudian nanti bisa diambil tabungnya aja. Cosan sobatku, welcome back to my YouTube channel Kemi di Hong Kong. Jadi pada hari ini rencananya saya akan pergi ke gereja karena hari ini kami ada proses kremasi atau penguburan dari salah satu jemaat di gereja kami yang meninggal pada 1 minggu yang lalu. Jadi saya mau tunjukin ke teman-teman bagaimana proses kremasi atau penguburan orang yang ada di Hong Kong. Jadi nanti saya akan tunjukin bagaimana prosesnya dan semoga teman-teman juga menjadi tahu bagaimana proses kremasi di Hong Kong melalui vlog saya kali ini. Jadi ikuti vlog hari ini. Terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, ini udah sampai di gereja. Kami mau ikuti ibadahnya dulu dan nanti lanjut pengemudiannya. Sama-sama kita saksikan ya. Kita ada di dalam ruangan ini, sungguh merasakan perasaan yang sangat duka secara mendalam, secara khusus buat keluarga besar almarhum ibu yang sangat kami kasihi, sangat kami hormati, yaitu Ibu Anita. Nah, dari perjalanan hidup yang saya saksikan dari almarhum, yaitu beliau adalah orang yang gigih dalam berusaha dan menjalankan bisnisnya. Anaknya juga bilang bahwa orang tuanya, ibunya sendiri adalah orang yang mengajarkan mereka bagaimana caranya berbisnis agar mereka juga memiliki pengalaman tersebut yang mereka bisa gunakan dalam kehidupannya di masa depan. Terbukti banyak anaknya yang sukses. Setelah selesai melakukan acara ibadah singkat di gereja, kami lanjut langsung pergi ke rumah sakit tempat almarhum ditempatkan. Sebagai perpisahan terakhir untuk kami sebelum jenazah nantinya akan dibawa untuk dikremasi. Jadi kurang lebih ada 2 bus dan kami ini sedang menuju ke rumah sakitnya. Nah, ini adalah rumah sakitnya, tempat jenazah tersebut diletakkan sebelum nantinya akan dibawa untuk dikremasi. Nah, karena kami sangat ramai, jadi rumah sakit memberikan kesempatan bagi kami 10 orang untuk satu grup, seperti kita berganti-gantian untuk masuknya. Nah, ini kami sedang menunggu giliran untuk masuk, karena setelah ini kami juga akan langsung berangkat ke tempat kremasinya. Seperti itu. Itu ada teman-teman gereja saya juga di belakang sana. Dan ini kami masih menunggu. Dan ini sudah dalam perjalanan menuju ke Chai Wan, tempat jenazah akan dikremasi. Tepatnya itu di perbukitan, jadi nanti akan menanjak seperti itu. Lokasinya ada di bagian paling atas, jadi nanti bus kami akan seperti menanjak ke tempat kremasinya. Ini kami dalam perjalanan, kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit ke 1 jam. Nah, ini di perjalanan kami melihat juga seperti ada embun yang sangat indah. Jadi teman-teman juga yang melintasi tidak lupa untuk mengabadikan momen tersebut. Nah, ini dia, itu seperti yang teman-teman bisa lihat, ada kuburan di situ nanti tempatnya. Kita akan menuju ke sana dan ini busnya langsung mendaki menuju ke tempat tersebut karena dakiannya juga agak curam, jadi kami juga sedikit was-was melihat tempat dan space. Ini dia, kami sudah berada di tempat kremasinya. Nah, itu teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat, jenazah sudah berada di sana bersama dengan keluarga. Ini kami diberikan mawar yang nantinya kami akan berikan sebagai tanda perpisahan kepada almarhum dengan memberikan mawar, meletakkan mawar di atas petinya seperti itu. Jadi sebagai perpisahan terakhir bagi kami. Ini kami sebelum memulai acara ibadah kremasi untuk yang terakhir kalinya. Ini gembala sidang sudah memulai acara ibadah untuk selanjutnya nanti dilanjutkan dengan perpisahan dari semua orang, dan nantinya
jenazah akan dimasukkan ke dalam lubang yang teman-teman bisa lihat di sana, dan di dalam sanalah akan dilakukan kremasi oleh tim yang sudah bersiap-siap menjaga di dalamnya. Nah, berhubungan dengan kami tidak memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan ibadahnya, jadi kami hanya melakukannya secara singkat seperti itu agar semua prosesnya berjalan dengan baik. Karena di acara tersebut juga memiliki agent atau event organizer untuk acara kremasi. Jadi mereka juga yang membantu pendeta untuk boleh mengatur waktu dan mengatur segala acara agar dapat berjalan dengan baik. Jadi kami juga ingin menghargai dari mereka, panitia yang juga bekerja untuk acara ini, sehingga waktu yang kami miliki itu tidak terlalu panjang untuk melakukan ibadahnya seperti itu. Nah, karena kami digabung dengan jemaat yang ada di Hong Kong atau orang-orang Hong Kong, tapi karena berhubung almarhum adalah jemaat dari pelayanan di Gereja Indonesia, dari Gereja Alliance, jadi kami tetap menggunakan bahasa Indonesia seperti itu sebagai bahasa pengantar untuk melakukan ibadah, karena berhubung juga yang bersangkutan juga menggunakan bahasa Indonesia, jadi kami juga menyesuaikan. Walaupun anak-anak dari almarhum sedikit kesulitan dalam memahami bahasa Indonesia, namun mereka mungkin dapat mengerti sedikit demi sedikit. Tapi tetap pada intinya kami sama-sama menyerahkan almarhum kepada Tuhan dengan doa yang kami panjatkan, dan juga dengan acara yang kami sama-sama jalankan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan memilih Tuhan sebagai juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bus warna oranye turun di Admiralty sama Yunong. Halo teman-teman, saya sudah bersama dengan C. Kezia, dan C. Kezia akan bantu saya untuk menjelaskan proses selanjutnya setelah tadi kremasinya. Mana sih? Kremasi tadi waktu kita kumpul untuk lihat ada apa namanya
aja, terus nanti tekan tombol untuk masukin ke dalam, itu udah kremasi, istilahnya pembakaran, dan kemudian nanti bisa diambil abunya aja, terus dimasukkan ke satu tempat yang khusus untuk taruh abu. Nah nanti itu ada proses lagi untuk ambil tempat, jadi kayak pemakaman lagi gitu ya. Gitu begitu. Prosesnya berapa hari kira-kira? Ada yang cepat, bisa 2 minggu, ada yang sebulan, kurang lebih gitu waktunya. Nah begitulah prosesnya. Setiap yang kejadian yang istilahnya ada orang yang meninggal dan sebagainya, disitulah caranya, prosesnya begitu. Oh, jadi setelah 2 minggu ke 1 bulan baru nanti boleh diambil abunya untuk selanjutnya dibuat ke suatu tempat. Ya. Itu katanya tadi ada, saya tanya juga, ada yang dia dibuang ke laut, ada juga dia dibuat ke tempat kayak seperti pemakaman. Itu gimana sih? Ada yang istilahnya diambil abunya, ada ditaburkan ke taman, misalnya taman bunga, ada taman, ada yang disimpan di satu tempat, istilahnya seperti khusus untuk menaruh abu, misal setiap kali mereka untuk mengingat, mengenang itu orang tua yang udah meninggal, gitu kan. Ada juga dibuang ke laut, dan mereka tuh harus ada pemilihan hari khusus gitu. Pemilihan hari khusus. Oke. Jadi kalau misalnya katanya kalau kita tempatkan di tempat pemakaman itu harus beli lagi katanya tanahnya ya? Ya, tempatnya harus beli. Dia tuh 20 tahun, itu kira-kira ada di 2.000 lebih aja. Murah benar. Murah. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih Cek Kezia untuk penjelasannya. Terima kasih. Bye-bye. Nah, dari agentnya sendiri, agent promo dari agent pengemudiannya itu ngumumin bahwasanya koin ini, ada koin dikasih uang dolar, katanya itu kita nggak boleh meletakkan uangnya ini ke tempat barang-barang pribadi, jadi harus ditaruh di laci, ada tempat-tempat khusus. Tapi ini bagi yang percaya, kalau saya tidak percaya dan saya tidak akan melakukannya. Mungkin akan saya kasih ke orang, atau mungkin ya saya berikan, atau pokoknya saya tidak akan percaya apa yang mereka katakan. Nah, ini kami dalam perjalanan kembali ke Yunlong, karena setelah ini keluarga dari almarhum menyediakan makan malam kepada kami semuanya. Jadi setelah ini bus akan berhenti menuju ke restoran tempat kami akan makan malam. Nah, ini berhubung ada fenomena yang indah, yaitu ada embun. Embunnya itu yang sangat indah, seperti kita seolah-olah berada dalam pesawat dan seperti berawan gitu ya. Jadi nah, teman-teman bisa lihat. Ya, ini udah malam. Ayah kalau udah mau tidur jam 12 masih minum kopi. Baik teman-teman, saya pikir segitu dulu untuk vlog hari ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita saya hari ini. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye.